Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mulai ayat 47 surah Al-Kahfi, yang menjelang akhir juz 15, mulai ayat 47. Ayat 47 surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Wa hasarnahum falam nughadir minhum ahada. Wa uridu ala rabbika saffa. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi. Wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ya, kita pahami dulu 3 ayat supaya kita itu lebih fokus, lebih ada rasa penghayatan. Coba kalau kita memahami ayat, kita membayangkan situasi kondisi ayat ini di Madinah.
situasi kondisi ketika kayak ini diturunkan, diwahyukan, Allah mengutus malaikat membacakan pada Nabi. Kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabat, kemudian sampai kepada orang-orang di Mekah sekitarnya, termasuk berbagai macam suku Quraisy yang ada di Mekah sekitarnya. Baik, Bayauma Nusajirul Jibal, dan ingatlah hari ketika Allah menjalankan gunung-gunung dijalankan. Jadi di Mekah sekitarnya itu perbukitan, gunung-gunung dari batu yang tidak banyak ditumbuhi oleh tanah-tanah. Jadi apa ya, kondisinya itu lebih tidak ada tamannya dibandingkan dengan Wonosari, Gunung Kidul, terus di Wonogiri walaupun namanya Wono alas giri batu, tapi tetap hijau. Gunung itu sekarang sudah jadi hijau kan walaupun kemarau. Tapi di Mekah sekitarnya itu bukit-bukit berbatu, gunung-gunung berbatu, tidak banyak ditumbuhi oleh tanam-tanaman. Lah tahu-tahu Allah berfirman, ingatlah suatu hari yang gunung-gunung itu diperjalankan, istilahnya nunya kembali kepada kami mengatakan Allah memperjalankan gunung-gunung berterbangan. Terus batal ardo bariza. Nah, kamu lihat bumi ini semuanya bariza, datar. Jadi semula kan Allah menciptakan bumi ini itu supaya tidak goyah, supaya tidak mudah bergerak. Itu dipaku, pakunya itu gunung. Jadi gunung itu sebagai paku bumi, gunung itu sebagai pasak bumi. Dan terus gunungnya ini dicabut, diterbangkan, diperjalankan. Terus buminya jadi rata semua, nggak ada lagi perbukitan. Semua gunung, semua bukit diperjalankan. Nah, bumi kemudian jadi datar, rata, karena bukitnya sudah dicabuti semua. Bapak Ibu mungkin bisa ini ya. Itu sepanjang selatan pun ada bukit kecil-kecil kan. Nah itu kalau pas waktu agak awannya itu gak tebel, itu naik ke rumah lantai 3 atau yang tinggi, ada itu kelihatan bukit yang berjejer-jejer itu kan. Dari sebelah timur terus sampai ke barat ya. Dari yang barat kelihatan Gunung Merapi, ada sedikit Gunung Lawu yang sudah tertutup gitu kan. Itu dibayangkan, itu nanti semuanya diperjalankan, semuanya berterbangan. Jadi bumi jadi datar semua. Jadi sekarang yang datar yang lapangan sama, nanti semuanya datar. Nah terus bagaimana sebab itu? Wa kasarnahu falam nuwatir minhum ahada. Jadi wa kasarnahu nanya kembali pada Allah, mereka orang-orang. Jadi kemudian Allah mengumpulkan seluruh manusia dan tidak ada yang tertinggal seorang pun. Di sini itu malam yuwadir minhum ahada. Gak ada satu pun orang yang tertinggal.
misalnya orang dari manusia pertama, ya Adam punya anak Abdul Qabil, yang meninggal pertama dikubur. Nanti sampai yang terakhir, nanti kemudian yang limpaan dibagikan ke kami semua, semuanya dikumpulkan, nggak ada satu pun yang tertinggal. Bisa dibayangkan berapa banyak? Sekarang sepertinya kalau lihat kampanye udah banyak sekali orangnya. Padahal mungkin nggak nyampe 1 juta loh kerumunan itu. Tapi ini seluruh orang kira-kira berapa miliar, berapa ratus miliar. Ya sekarang yang hidup sekarang aja sekitar 8 miliar. Nah, berapa ribu miliar itu nanti? Itu dikumpulkan semua, nggak ada satupun yang tertinggal. Nah coba kalau kita memahami Quran, itu kita berusaha untuk ini apa ya, dikaitkan satu kondisi gitu. Terus wa'ulidu ala rabbika sofa, mereka akan dibawa ke hadapan Tuhan kepada Allah secara sofa, secara berbaris. Jadi seluruh manusia dihadapkan kepada Allah secara berbaris. Tapi berbarisnya itu mengikuti nabinya masing-masing, mengikuti imamnya masing-masing, mengikuti siapa yang diikuti, pemimpin-pemimpinnya. Nah nanti bakal banyak itu pengikutnya Nabi Muhammad ya. Tapi kan terbagi jadi nggak kurang banyak kan, berjuta-juta apa itu barisan itu. Maka wa'uridu ala rabbika sofa, semuanya dikirim diajak menghadap Allah secara bersop-sop, berbaris-baris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sesungguhnya kamu datang kepada Allah sebagaimana Allah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Ciptakan satu persatu, nanti semuanya kembali dengan satu persatu, tidak ada yang terlepas. Bal ja'antum allan naj'ala lakum mau'ida. Nah, bahkan kamu itu sama katakan gimana? Kami sekali-kali tidak akan menetapkan bahwa Allah sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu untuk memenuhi perjanjian. Waktu akan dikumpulkannya pada masa. Maksudnya apa? Maksudnya banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang tidak beriman kalau besok itu dihidupkan kembali semua, dikumpulkan di masa, dikumpulkan di masa berbaris-baris, bersop-sop, mengikuti pemimpin-pemimpinnya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia pada ciptaan awal, itu satu persatu menunjukkan nanti dikumpulkan di masa tidak ada yang kelewatan. Gak bisa pulang beli yang mana, umpat aja gak bisa. Gak ada tempat umpat itu, sudah lapang semua ya. Terus baru di Alkitab. Nah ternyata di situ dari wadoa ulian itu dari maklum menjadi majhul, artinya pasti, dan diletakkan kita. Diletakkan terus apa? Dikasih kitab satu-satu. Kitabnya sendiri-sendiri yang ditulis oleh malaikat, isinya selama hidup manusia masing-masing.
ditulis semua. Terus fatarul mujrimina musfikina mimma fi ini. Lalu kamu akan melihat orang-orang yang mujrimi, orang-orang para pendosa. Mujrim itu bahasa gawe itu tidak dosa. Nanti akan kamu lihat itu orang-orang segawe itu tidak dosa, orang yang selalu berbuat dosa, muslim. Musfikina mimma fi, ya, orang yang selalu berbuat salah, berdosa, itu ketakutan terhadap apa yang ditulis di dalam kitab itu. Itu takut sekali akan menerima kitab itu, takutnya setengah mati. Kenapa? Karena mereka ingat dulu isinya dunia cuma berbuat dosa saja. Makanya takut sekali. Kalau misalnya itu anak-anak sekolah mau terima rapot, mau menaikkan kelas, tapi ada di antara siswa itu yang dia merasa nggak akan naik kelas atau nggak akan lulus. Kalau memang nggak akan lulus dia gitu. Kira-kira anak yang tidak lulus tadi mengharapkan dari pengumuman itu enggak? Ngarep tapi pengumuman itu enggak? Takut nanti akan dipermalukan, ya, nanti akan ketahuan, diumumkan, kalau tahu semua jadi malu. Temannya lulus kok tidak lulus, temannya naik kok tidak. Nah, ini gambaran orang-orang yang ketika di dunia itu mujrim, berbuat dosa, terus semuanya ditulis oleh malaikat, terus mereka sama takut menerima kitabnya gitu. Terus layakulun, orang lain sama mengatakan, ya wailatana malihadal kitab. Mereka orang yang para pendosa tadi itu karena takutnya sama mengatakan, aduh celaka, ini kitab apa? Kok tidak ada yang tertinggal, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya dicatat. Dikira dulu nggak ada yang tahu, ketika mencuri, ketika nggak jujur, nggak ada orang. Ternyata semuanya ditulis oleh malaikat. Maka sama terjadi yang mengatakan, bayakulun, mereka mengatakan, ya wailatana malihadal kitab. Aduh celaka, ini kitab apa ini? Laju rotilu sobi rokam balakati rokam ilahan soha. Kok semuanya ditulis? Yang kecil-kecil semua tulis, yang besar-besar semuanya ditulis. Tidak ada yang kelewatan sama sekali. Kalau yang nulis manusia mungkin ada yang kelewatan ya. Karena orang penulis mungkin capek, mungkin ngantuk gitu. Ini yang nulis malaikat. Enggak ada yang kelewatan sama sekali. Terus bawa jadu ma'anilu khadiro, mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan, semuanya tertulis, semua dihadirkan kembali khadiro. Ma'anilu khadiro, apapun, sekecil apapun yang mereka perbuat semuanya dihadirkan. Artinya semuanya ada pada tulisan, nggak ada yang kelewat sama sekali. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan menganiaya siapapun. Dulu. Kelihatannya masih ada segar, ternyata segar betul. Dicoba saja. Sekarang tak ada boleh. Iya. Ini luar biasa
Kira-kira bisa ingat nggak isinya ini? Bisa kan? Orang-orang sama kaget semua, terkejut semua. Ini kita apa? Semuanya kok itu kecil-kecil, nggak ada yang kelihatan. Yang semuanya dihadirkan pada catatan. Jadi ingat loh ya, kalau sama sekali tidak ada yang diberikan. Itu seluruhnya objektif. Karena apa yang dibuat oleh masing-masing orang. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Fasajadu illa iblis. Fasajadu illa iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Awliya'a min duni wa hum lakum adu. Bi'sal zalimina badala. Bi'sal zalimina badala. Ma ashhadtum khalqas samawati wal ardh. Ma ashhadtum khalqas samawati wal ardh. Wala khalaqa anfusihim wa ma kuntum muttaqin. Wala khalaqa anfusihim wa ma kuntum muttaqin. Wa ma kuntum muttaqidal mudillina aduda. Wa ma kuntum muttaqidal mudillina aduda. Wa yawma yaquluna adu syuraka'iya alladzina za'amtum. Wa yawma yaquluna adu syuraka'iya alladzina za'amtum. Fada'uhum falam yastajibu lahum. Fada'uhum falam yastajibu lahum. Wa ja'alna bainahum mawbiqa. Wa ja'alna bainahum mawbiqa. Wa
isjudu li Adam. Dan adalah ketika Allah memerintahkan kepada malaikat supaya sujud atau hormat kepada Adam alaihissalam, pada manusia pertama sebenarnya. Allah perintah kepada malaikat supaya hormat kepada Adam. Maka hormatlah mereka, seluruh malaikat itu hormat, kecuali iblis. Jadi yang tidak mau hormat kepada manusia pertama itu hanya iblis. Terus karena minal jinni bahasan orang amri robbi. Nah, iblis itu adalah golongan jin. Nah, dia durhaka kepada perintah Allah. Jadi seluruhnya hormat pada Adam. Yang tidak hormat hanya iblis. Iblis itu ya bagian dari jin. Cuma ini jin yang menentang perintah Allah. Jadi jenis jin yang menentang perintah Allah namanya iblis. Iblis itu khusus yang menentang perintah Allah. Ini istilahnya pakasako dan amri. Ya, iblis itu menentang perintah Allah. Apakah itu lalu baduria tahu awliya min duni wa umakum adu. Ini patutkah kamu mengambil iblis dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada Allah, sedangkan iblis itu adalah musuh. Nah, repotnya itu banyak orang yang menjadikan iblis sebagai kawannya, padahal dengan iblis sebagai sokipnya. Padahal iblis itu seharusnya menjadi musuh bagi semua manusia. Tapi banyak orang sekarang yang menjadikan iblis sebagai sokipnya, sebagai kawannya. Padahal seharusnya itu lakum ngadu, menjadi musuhmu yang nyata. Bisa libolimina badana. Nah iblis yang sebagai tadi sebagai musuhmu tadi itu bagi siapa? Yang orang-orang yang menjadikan iblis sebagai sosoknya tadi, itulah orang-orang yang dolim. Orang-orang yang dolim itu seharusnya itu minta pertolongannya kepada Allah SWT, tetapi malah minta tolong kepada iblis. Jadi ada orang-orang yang menggantikan Allah sebagai pertolongannya, menjadikan iblis sebagai pengganti dari Allah. Jadi seharusnya pemimpinnya yang dimaksud itu Allah, tapi banyak orang-orang yang tidak mau memohon kepada Allah, yang tidak mau menjadikan Allah sebagai pelindungnya, malah mintanya ke iblis. Jadi iblis berarti boloni. Dia boloni iblis berarti boloni DWI. Jadi sokip-sokipan. Ya, jadi friend dulu. Friendnya siapa? Iblis. Kan aneh kan? Ma'ashhadtuhu khalqa samawati wal ardh. Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan seluruh keturunannya tadi, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Iblis tidak ngerti kapan Allah menciptakan langit, kapan Allah menciptakan bumi. Malah kalau aku sihim, iblis juga nggak ngerti kapan iblis itu diciptakan oleh Allah. Dan Allah menciptakan iblis itu kapan? Iblis sendiri nggak ngerti. Wa kuntu mutaqidalamu mudillina.
tidaklah Allah mengambil orang-orang yang menyesatkan itu malah jadi penolong. Nah, kenapa? Orang ada yang menyesatkan orang lain, orang yang tersesatkan oleh iblis, anehnya malah menjadikan iblis sebagai penolongnya. Seharusnya penolong itu Allah semata, malah menjadikan iblis sebagai penolong. Terus bagaimana? Bayumayakulu nadu suroka yaladina da'amu. Dan ingatlah akan hari yang ketika hari itu nanti Allah berfirman. Allah akan berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Orang ketika di dunia ini menjadikan iblis sebagai sekutu dari Allah. Seharusnya minta pertolongan kepada Allah, tapi banyak orang minta tolong pada iblis. Besok suatu hari di akhirat besok Allah perintahkan, coba itu kamu panggil itu iblis-iblis yang dulu menjadi sekutu dari Allah itu. Terus mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membelas dengan mereka. Jadi dan kami adakan untuk mereka tempat yang membinasakan neraka. Jadi ternyata besok di akhirat ketika orang-orang ini ketika di dunia menjadikan iblis sebagai sekutu Allah, besok akan dipanggil semua. Ternyata ketika dipanggil iblis itu semuanya ingkar, semuanya nggak ada sing ngaku. Lalu kok masukkan ke neraka semuanya bersama-sama. Jadi yang dimaksud dengan itu waja'alna bainakum mawbiqo, dan Allah mengadakan menyediakan tempat bagi mereka, tempat kebinasaan yang neraka itu. Jadi seluruh orang yang tergelincir oleh iblis, yang dipengaruhi iblis, orang-orang yang menjadikan iblis sebagai sekutu-sekutu Allah, orang-orang yang minta pertolongan pada iblis, itu semuanya dimasukkan ke neraka bersama-sama antara orang yang minta tolong pada iblis dan iblis-iblis itu bareng-bareng itu. Walal mujrimun an-nar, dan orang-orang yang berdosa melihat neraka. Ya. Orang-orang yang berdosa melihat neraka. Fadunnu annahum muwaqi'uha. Nah, maka mereka baru meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalam neraka. Ya, muwaqi'uha. Walam yajidu anha masrifa. Dan bagi mereka tidak akan pernah menemukan jalan, menemukan tempat yang berpaling dari neraka itu. Jadi mau lari kemana nggak pernah bisa, nggak akan menemukan jalan, nggak akan menemukan tempat untuk berpaling, untuk lari. Kalau di berita-berita media banyak nggak orang-orang di penjara yang ingin keluar dari penjara? Banyak kan? Ingin keluar dari penjara kan? Tapi ada penjaganya kan? Lah, besok orang-orang di neraka itu ingin keluar dari jalan terus, tapi dijaga, nggak pernah bisa lepas itu. Di masa mencari lengannya penjaga, nggak pernah lihat penjaganya. Maka tidak akan pernah memperoleh tempat untuk bisa keluar di dalam neraka selama-lamanya. Jadi ini kisah pengkhianatan iblis kepada Allah, pengkhianatan iblis kepada manusia. Tapi banyak manusia yang menjadikan iblis sebagai sofisnya, menjadikan iblis sebagai sekutu dari Allah. Ujung-ujungnya semuanya neraka bersama-sama.
Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli matal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idza ja'ahumul huda. Wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhilu bihil haqq. Wa taqulu ayati wa ma unziru huzwa. Kita ulangi dulu. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli matal. Walaqad dan sungguh sarrafna Allah mengulang-ulang di bulan Baleni di hadzal Qur'an, di dalam Al-Qur'an ini linnas untuk manusia minggu 5 tahun dari masing-masing perumpamaan, masing-masing permisalan, masing-masing kisah. Itu kisah pengkhianatan iblis pada Allah. Iblis tidak mau hormat kepada Adam, itu juga sekian dari Allah. Kemudian permisalan orang-orang yang menjadikan setan sebagai penolongnya, sebagai temannya, itu juga diulang-ulang. Apalagi yang namanya kisah-kisah para nabi, para rasul, apalagi yang menjelaskan gambaran di surga, di neraka, situasi surga, itu diulang-ulang terus. Itu supaya apa? Supaya manusia itu bisa betul-betul ngerti, bisa membedakan. Tapi anehnya gimana? Wa anal insanu aktsara syai'in jadala. Tapi anehnya banyak manusia ya adalah
menjadi orang yang senangnya bantah jaga. Di perumpamaan bantah terus dulu, nggak mau mengambil hikmahnya. Bapak manakan nasa, dan tidaklah ada sesuatu pun yang menghalangi manusia. Manakan menghalangi manusia. Ayu'minu irja'ah muhuda. Tidak ada sama sekali yang merintangi oleh manusia jika dia betul-betul ingin beriman, maka datang kepadanya apa petunjuk. Wayastahu biru rokahu, maka Allah berampun kepada mereka. Ila antaqiyamu sunnatul awalin, ya kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat-umat yang terdahulu. Auyati yang mundur adab hukum atau datangnya adab atas mereka dengan nyata. Ini maksudnya kalau orang ini mau beriman, itu tidak ada satu pun yang bisa menolak akan datangnya hidayah. Kalau memang pilih beriman. Tetapi kalau tidak mau beriman, ngerti yo, akan terulang nanti akan diadab oleh Allah seperti umat-umat dahulu selalu begitu. Ya kan, umatnya Nabi Nuh tenggelam kan, banjir semua kan. Ya kan? Umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi apa itu Su'aib, semuanya hancur itu. Yang memusuhi para nabi, para rasul, semuanya hancur. Terus wa nursilul mursalin, dan di dalam Allah mengutus rasul-rasul illa mubasirina wa mundirin, kecuali tugasnya dua. Satu, wa mubasirin, memberi kabar gembira pada orang yang iman dan amal soleh. Wa mundirin, dan memberi peringatan kepada orang yang kufur, orang yang musyrik. Ini sebetulnya orang Mekah itu musyrik. Loh kan di Mekah sekitar itu ada 360-an patung-patung kan? Jadi mereka itu kufur, itu musyrik gitu. Jadi kasih peringatan. Jadi tugasnya pokok dua, mubasirin beri kabar gembira dan bangun diri memberi peringatan. Wajujadilul ladzina kafaru. Nah ini, tetapi orang-orang yang kafir itu membantah. Membantahnya apa? Bil batil, dengan kebatilan. Liyudhiru bihil haq, agar dengan demikian mereka merasa dapat mengalahkan kebenaran. Di dasar orang-orang itu kufur, ingkar, itu malah menjadikan kebatilan, itu menganggap bisa mengalahkan kebenaran. Nah, kalau di dunia ini merasa ya batil tapi menguasai, bisa mengalahkan kebenaran. Nah, maka istilahnya kebatilan akan Allah gunakan untuk mengalahkan kebenaran. Watarodu ayati wa undiruha, dan mereka menganggap bahwa ayat-ayat Allah itu dan peringatan kepada mereka itu hujwa, sebagai olok-olokan, dongeng guyon, dikira tenang. Malah katanya kok datang Anda, mana kok nggak datang gitu. Itu namanya Pak hujwa, dijadikan olok-olokan. Jadi peringatan Allah oleh para nabi rasul tadi malah diolok-olokan. Oh, katanya masuk neraka, di neraka malah enak gitu, banyak temannya. Itu hujwa itu, olok-olokan ini. Kita selesaikan satu foto sampai habis bagian ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, di ayat Rabbi, ayat dari Tuhan. Maka Allah, tetapi mereka itu berpaling dari ayat Allah itu. Mana siapa kau dapatnya ada, dan melupakan apa yang telah mereka kerjakan, kedua tangannya yang mereka kerjakan, mereka lupa. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan. Sesungguhnya Allah telah meletakkan tutup di atas hati mereka. Ngala qulubihim akinnatan. Mata hatinya sudah tertutup, gitu. Nah, terus kalau mata hatinya jadi bagaimana? Akhirnya mereka itu tidak memahaminya. Karena apa? Karena sumbatan yang ada pada telinga mereka. Wa bi adanihim waqro. Hatinya tertutup, telinganya tersumbat. Wa tatawhum ilal huda faman yahtadu idzan abada. Nah, kendati pun kamu menyeru mereka, diajak untuk ke Islam, kita ajak kepada petunjuk ilal huda,
niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Warabukal ghafurur rahman, dan Tuhan pula yang Maha Pengampun lagi memberi rahmat. La yu'akhiduhum bima kasabu, jika Allah mengadab mereka karena perbuatan mereka, tentu Allah akan menyegerakan adabnya bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat adab itu. Mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung dari adab itu. Jadi tidak usah ngarep-ngarep aja, nanti kan waktunya datang sendiri. Dan penduduk negeri itu telah Allah binasakan ketika mereka itu berbuat zalim, dan telah Allah tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Yang ditunda paling lama ketika datangnya ajal. Jadi kebanyakan belum makan sudah sama ada peringatan. Jadi kesempatan untuk berbuat maksiat, berbuat dosa itu mundur. Ya paling akhir hanya sampai datang ajal. Tentu tidak bisa lagi ada tinggal waktu. Sudah selesai sampai ayat 59. Nah, besok kita lanjutkan insyaallah. Ini kisah tentang bagaimana Nabi Musa AS belajar kepada Nabi Khidir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu nanti sore dapat di masjid Ranjusari. Bisa di Nurul Huda, terus di rumah Pak. Jadi